Fenomena konten quotes di TikTok kini menjadi perhatian serius kalangan psikologi dan akademisi. Format sederhana berupa teks motivasi atau galau yang dikomunikasikan dengan video random dan backsound emosional ternyata menyimpan potensi bahaya psikologis yang tidak disadari penggunanya. Dr. Sarah Nuraini, psikolog sosial dari Universitas Indonesia, menjelaskan fenomena ini melalui teori resonansi dalam sosiologi. Konten quotes populer karena beresonansi dengan pengalaman emosional audiens. Ketika seseorang merasa terwakili, mereka cenderung membagikan konten tersebut menciptakan efek viral, ungkapnya. Mengapa pilih konten TikTok seperti quotes bukan ilmu Quran dan Sunnah? Apakah quotes galau tak makin lemahkan jiwa, dan bukankah Islam wajibkan tabayun sebelum yakin? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Lagi-lagi Bung Iwan, kita membahas fenomena yang muncul di generasi muda yang lebih percaya pada quotes instan di media sosial ketimbang nasihat orang tua dan guru. Bagaimana Anda memandangnya? Serta sedangkan dalam Islam mengajarkan pentingnya majelis ilmu dan bimbingan ulama yang berlandaskan tadi sumber-sumber hukum Islam, bukan sekedar teks random tanpa sanad pemikiran. Bagaimana Bung Anda menyikapinya? Bung Anggi juga pemirsa semua, ini adalah sebuah gambaran ya terjadinya kesenjangan antara kalangan muda ya Gen Z hari ini dengan kalangan milenial dan apalagi baby boomer. Kesenjangannya dalam apa? Itu dalam kemudian bagaimana delivery message di dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat khususnya pada kaula muda atau Gen Z untuk memberikan motivasi dan sebagainya. Kita memang tidak membedakan ya apakah baby boomer kemudian Gen Z atau milenial, tetapi bahwa ekosistem yang hari ini ada itu kan lebih dinikmati dan mendapatkan banyak tempat di kalangan Gen Z, yaitu dengan adanya media sosial. Sesuatu yang itu tidak terlalu akrab ya. Saya katakan nggak terlalu akrab sih, tapi nggak terlalu akrab dengan milenial atau juga dengan baby boomer. Di mana Gen Z ini kan mereka lebih aktif di media sosial dan disitulah mereka mendapatkan kemudian banyak quote ya, banyak ya motivasi-motivasi, nasihat-nasihat, tetapi celakanya kemudian banyak motivasi atau nasihat itu berdasarkan alam pikiran orang yang membuatnya ya tanpa berdasarkan kepada sebuah teori ilmiah secara psikologis, apalagi berdasarkan agama. Nah, ini kemudian laku dalam arti kata kemudian banyak diikuti dan menjadi sebuah resonansi menggema di kalangan Gen Z karena mereka menggunakan media sosial. Sementara kalangan baby boomer atau milenial itu masih banyak menggunakan ruang-ruang offline atau ruang-ruang luring ya, seperti di kelas, di majelis taklim, di forum-forum offline seperti itu, yang itu memang jangkauannya kan sangat terbatas. Padahal kita bisa melihat efek yang negatif dari quote-quote tadi itu yang akhirnya banyak meracuni mental dan pemikiran kaula muda atau Gen Z, Bung Anggi. Lantas juga sering muncul quotes galau yang menormalisasi kesedihan, bisa menjebak anak muda dalam budaya patah hati. Permanenkah menurut Anda? Dan padahal Islam justru mendorong adanya tawakal, ikhtiar, sabar, serta juga dengan doa sebagai penguat hati agar tidak larut dalam kesedihan tanpa jalan keluar. Bagaimana Anda menanggapinya, Bung? Ya, Bung Anggi, ini memang fenomena masyarakat dengan asas sekulerisme ya, melahirkan budaya yang kemudian sifatnya hedon ya. Dan ini kan bukan cuma hari ini sebetulnya. Banyak orang itu kepincut ya, terpikat dan kemudian termotivasi katakanlah ya dengan quote-quote yang sifatnya galau, patah hati. Sejak dulu orang itu kan senang dengan lagu-lagu patah hati, lagu-lagu balada yang menceritakan tentang bagaimana isi hati, jatuh cinta, putus cinta, patah hati, bahkan kemudian juga tidak sedikit lagu-lagu itu yang sampai ya mendorong pendengarnya melakukan tindakan bunuh diri. Tahun 80-an itu ada beberapa penyanyi atau juga grup musik rock ya yang digugat ke pengadilan karena mereka dianggap memberikan inspirasi kepada pendengarnya melakukan tindakan bunuh diri. Karena lirik-liriknya itu mendorong ke sana.
Nah, hari ini memang menjadi lebih dahsyat. Kenapa? Karena fenomena media sosial yang orang bisa mengakses dengan gampang. Nah, soal lirik lagu itu juga banyak betul. Lirik dan lagu itu memang berisi patah hati, galau, dan sebagainya. Dan kemudian nggak sedikit anak-anak muda kita yang mereka lebih ekspresif, ya, bisa bernarasi di media sosial untuk kemudian memberikan quote-quote yang berisi galau. Jadi, rasa galau mereka itu mereka tularkan di media sosial, dan karena kayaknya nih gue banget relate banget dengan kehidupan gue, kata anak muda, akhirnya kemudian dijadikan salah satu inspirasi dalam pikiran mereka. Ini memang satu hal yang lahir dari asas masyarakat yang sekuler. Kenapa saya katakan demikian? Karena masyarakat sekuler kan tidak ada sandaran kepada agama. Dalam sekulerisme itu kan agama dipinggirkan, dimarginalkan. Hanya ada di dalam ruang ibadah, di majelis taklim, di sholat-sholat, di khutbah Jumat, yang sayangnya kemudian banyak para dai, para ustadz yang mereka itu hidupnya di menara gading, dalam arti kata hidup di alam ketika kitab itu dibuat, lalu mereka tidak mentransformasikan isi kitab-kitab itu dalam bentuk tausiah yang relate dengan kehidupan masyarakat sekarang. Sehingga akhirnya dianggap sesuatu yang nggak relate, yang nggak nyambung, yang kemudian tidak memberikan faedah kepada masyarakat yang mendengarkan. Nah, disinilah maka ya yang kita harus kemudian benahi adalah sekularisme ini. Harus kita hilangkan, kita jauhkan karena mereka sudah menjauhkan masyarakat dari sandaran agama. Kalau agama sudah nggak dijadikan sandaran, apa sandarannya? Ya pikiran mereka sendiri, perasaan mereka sendiri. Yang celakanya itu kemudian banyak menjadi inspirasi kegalauan dan juga terkena kegalauan menjadi toksik. Yang ujungnya kemudian tadi muncul pribadi-pribadi dengan mental isu. Bahkan juga muncullah fenomena bunuh diri di kalangan usia muda dan bahkan anak-anak. Begitu, Bung Anggi. Dan adanya quotes instan seperti tren "marriage is scary" membentuk opini publik tentang pernikahan. Menurut Anda, apakah ini cukup berbahaya, Bung, fenomena ini? Ya, memang itu kan orang ketika membuat quote, itu kan berdasarkan pengalaman pribadi dia atau berdasarkan pengalaman pribadi orang lain, bukan berdasarkan pada sesuatu yang scientific atau agama atau yang kemudian itu datang dari orang yang punya core kompetensi begitu ya. Jadi ketika lihat ada orang nikah itu gagal, ketika orang rumah tangga itu berantakan, itu dijadikan kemudian sebagai sebuah inspirasi membuat quote, membuat tulisan, drama dan segala macam. Dan ini kemudian bergelora tengah-tengah masyarakat ya, diterima oleh masyarakat luas. Ini yang berbahaya. Maka dari sinilah kewajiban kita kaum muslimin, terutama satu, keluarga. Ya, keluarga ini harus bisa menciptakan suasana dialog dengan anggota keluarga secara sehat, dengan asas Islam tentunya ya. Yang kedua, para pendidik. Para pendidik ini guru, dosen, kemudian juga para ustadz, para khatib, para mubalik itu mereka harus bisa menyampaikan pesan-pesan agama itu yang kemudian transformatif, bisa sesuai dengan apa yang dialami oleh masyarakat. Tapi kalau kemudian ketika khutbah, taklim yang disampaikan itu sesuatu yang tidak relate, yang tidak membumi, nggak down to earth begitu ya dengan masyarakat, ya yang terjadi akhirnya masyarakat menjauh dari agama dan melihat agama bukan solusi, tapi malah kemudian agama itu menjadi sesuatu yang sifatnya ilusi, mengawang-awang. Nggak mungkin rumah tangga tuh bisa sakinah, nggak mungkin ada rumah tangga tuh bisa harmonis. Nah, itulah kadang ketidakmampuan sebetulnya para dai kita di dalam mentransformasikan pesan-pesan di dalam kitab suci dan sunnah Nabi itu secara relate dengan kehidupan sekarang. Ini memang tanggung jawab besar. Dan lebih besar lagi siapa? Negara. Negara jangan membiarkan kondisi itu terjadi. Karena kalau ini terjadi, generasi muda kita, generasi yang kemudian mereka less motivation, nggak, mereka minim motivasi, nggak punya gairah hidup, pengennya senang-senang, nggak kuat menghadapi kemudian persoalan kehidupan, nggak kuat menghadapi guncangan, mudah patah dan sebagainya. Ini yang kemudian kita kenal dengan strawberry generation ya, yaitu tidak muncul begitu saja, tapi itu lahir dari sebuah proses pendidikan yang terjadi bertahun-tahun dengan nilai-nilai sekulerisme yang melahirkan hedonisme, sehingga kemudian muncullah generasi strawberry, pengennya yang enak-enak, yang santai-santai, yang nyaman-nyaman, nggak siap menghadapi kesulitan hidup. Nah, rumah tangga itu kan bukan hanya bicara masalah bercinta dan berkasih sayang, tapi bicara bagaimana melakukan regulasi emosi, bagaimana mencari solving problem ketika ada masalah. Nah, ini yang menjadi persoalan, Bung Anggi.
Dan menurut Anda apakah algoritma di media sosial juga mendorong quotes-quotes instan yang berbahaya ini yang bisa membuat banyak orang ketagihan akan validasi digital? Lantas, bagaimana solusi atas masalah ini? Tadi Anda juga sudah menyinggungnya selain tadi yang telah Anda singgung, Bung. Iya, Bung Anggi, jadi memang para pemilik platform media sosial itu kan mereka kan tidak tidak menganut nilai-nilai tertentu begitu ya. Bagi mereka yang penting kemudian viral itu menjadi kemudian cuan bagi mereka dengan banyak diinstalnya apa aplikasi mereka di handphone atau di gawai itu kan keuntungan bagi mereka. Mereka nggak memikirkan bahwa banyak konten-konten itu yang beracun, yang bisa menjadi perusak mental. Karena memang mereka kan membuat platform-platform media sosial kan memang untuk cari uang, bukan untuk menjadi kesembuhan bagi masyarakat begitu ya. Nah, ini kan problem dalam masyarakat yang sekuler. Ketika kemudian bisnis dan teknologi itu tidak dilindungi dan tidak diisi dengan agama, akhirnya kemudian banyak berisi konten-konten yang toksik, yang beracun. Nah, solusi bagaimana? Kita harus menyingkirkan sekulerisme. Umat Islam harus memandang bahwa dan menilai bahwa sekulerisme itu berbahaya. Jangan dibiarkan dan harus kembalikan kemudian umat ini kepada peradaban Islam, di mana umat itu punya sandaran Quran, sandaran tuntunan Nabi, punya nasihat dari para alim ulama yang mereka luar biasa, sehingga kemudian punya gairah hidup yang positif. Bukan kemudian menjadi masyarakat, jadi anak, terutama anak-anak muda yang mereka less motivation, yang mereka nggak punya motivasi hidup, pengennya enak-enak, senang-senang, dan nggak mau kemudian menghadapi berbagai macam trouble dalam kehidupan mereka, Bung Andi. Baik, Mas Allah, Bung Iwan, ini menjadi quotes yang sangat inspiratif, bukan quotes-quotes yang galau seperti tadi di media sosial. Bahkan ini menjadi perhatian serius bagi kita bersama agar lagi-lagi menyandarkan ini lagi-lagi kembali kepada aturan yang memang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tadi memisahkan antara agama dengan kehidupan. Jazakallah sekali lagi Bung Iwan untuk paparannya Baik. pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.